Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi dengan saya, rekan-rekan subscriber saya, bahkan teman saya. Hari ini saya akan mereaction tentang wisata alam Sendang Gunung ya, BTW. Dan BTW, gue ini apa ya, channel gue ini kayak sudah lama banget gak upload gitu loh. Kayak channelnya yang nganggur, orangnya sibuk tapi channelnya yang nganggur. Jadi ya mohon dimaklumi kalau saya menganggur. Bukan nganggur sih, channel gue yang nganggur. Karena aduh, sibuk banget guys. Sibuk pekerjaan rumah, sibuk sekolah guys, untuk mengurus SNBT sama UNS guys. Itu beratnya minta ampun guys. Bahkan aku sudah selesai banget simulasi yang TO yang bla 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 itulah. Itu udah selesai. Gua nggak mau nyebut bimbelnya apa, gua nggak mau nyebut. Yang penting bimbelnya ya itulah, kalian pasti sudah tahu bimbelnya apaan. Jadi itu simulasi TO gitu loh coy. Tapi itu ya belum tentu itu hasil akhir. Itu masih kayak apa ya, latihan soal, latihan gitu. Belum nanti yang di pas apa ya, prakteknya gitu loh, maksudnya di ujiannya. Oke, kita balik lagi ke topik. Ngapain kita bahas itu, nanti malah jadi bahas pendidikan. Oke, kita lanjut lagi. Hari ini aku bakal bahas tentang topik yang sesuai judul video, bahas wisata alam Sendang Kungglit. Ini guys, tahu nggak sih guys, Sendang Kungglit ini tuh ternyata guys, dulunya itu tempat yang sakral banget bagi warga sekitar di daerah Jati Batur. Kecamatannya apa ya guys ya, komentar di bawah kalau kalian warga Jati Batur yang nonton video ini. Kecamatannya apa coy, komentar di bawah, soalnya aku lupa. Yang penting kabupatennya Sragen ya. Saya lupa kecamatannya apa, saya pernah ke situ tapi lupa kecamatannya apa. Soalnya aduh, gue mau ini guys, gue sebenarnya tuh start btw kalian lupa ya nggak tak ini videonya tadi malah ke pause gitu loh. Dan gue sih sebenarnya ingin tunjukkan UMKM-nya guys, tapi karena ada warga jadi gue malu gitu loh. Takutnya nanti dikira yang enggak gitu, takutnya dikira saya ini pembawa acara gitu, jadi dia malu. Padahal saya cuman ya mau footage doang, kok malah dibilang kayak pembawa acara. Emang saya emang ini apa ya, pembawa berita selebriti SCTV. Ya semuanya aja disebutin guys. Bagi dulunya ini adalah tempat sakral banget bagi warga Jati Batur guys. Emang benar nggak guys, komentar di bawah ya btw. Kalau kalian warga Jati Batur, apalagi yang kerjanya itu apa ya, pas malam-malam, pas sondan di deketnya Sendang Kungglit, apakah ada penampakan sesuatu yang tidak tak kasat mata? Ya kalian bisa tulis di kolom komentar jika kalian punya pendapat pribadinya masing-masing ya bagi warga Jati Batur. Nah, misteri yang aneh yaitu suara gesekan pohonnya yang ngerit. Itulah yang jadi asal usul namanya guys. Hebatnya lagi guys, tempat sekalian ini tuh dibangun dari semangat gotong royong warga setempat Jati Batur. Jadi warganya tuh semangat banget gotong royong guys. Gak kayak di desaku ini. Di desaku ini gotong royong, jangankan gotong royong, adain mancing aja enggak.
ngadain bersih-bersih aja enggak, yang ada jalan sehat, bersepeda dan lain-lain, gotong royong aja enggak diterapin guys. Ya semoga aja di desa gue ini punya kearifan lokal yaitu gotong royong ya guys ya. Jangan cuman apa ya, jalan sehat kayak enggak ideal, lebih baik terapin aja tuh gotong royong guys. Oke, seperti apa video mengenai reaction Sendang Gunggeit? Kalian simak video ini sampai selesai. Dan bagi kalian penonton baru, saya tekankan di sini saya BTW di sini cuma bahas game, cuma reaction, sama biasanya sih apa ya tuh ya, kayaknya cuman itu doang sih guys, game sama ya reaction gitu ya guys, bahas reaction sama bahas film ya guys ya, sama waktu yang film-film yang tayang hari ini gitu loh. Jadi saya mohon maaf kalau komunikasinya kurang apa, mohon maaf ya, karena saya baru pemula. Dan nanti di akhir video gua bakal nampilin ruangan saya beserta wajah saya guys ya, oke? Itu di akhir video, kalian jangan skip video ini, jangan closing video ini, karena di akhir kalian bakal seneng banget karena wajah saya ditampilin, oke? Nanti ada yang komen, bang wajahnya bang, wajahnya bang, wajahnya bang, wajahnya bang, tampilin bang, tampil ruangannya bang, alamat ya, alamat cocok guys, privasi guys kalau alamat. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Oke, kita mulai video pertama kali bahas tentang Gunggeit. Kita ceritakan awal mulanya ya guys ya, dari sejarahnya dan kearifan lokalnya, dan dulunya ini tuh tempat apa kalian bakal dapat di channel ini ya guys ya, karena beberapa di youtuber jarang banget yang bahas asal usul dan kearifan lokal guys, jarang banget, kecuali temanku yang sudah apa ya, presentasi apa yang namanya tuh, presentasi kerja kelompok sosiologi guys, namanya Bu Guru ya, itulah gua nggak mau nyebut Bu Gurunya, nanti dikira saya nyebut ya, itulah gua nggak mau nyebut beliau. Dia guru sosiologi aku guys, dia patut dihargai. Oke, kita lanjut lagi mengenai asal usul dari Sendang Gunggeit. Asal usulnya ini dari nama Gunggeit guys. Bang, sendangnya mana bang? Nanti guys, nama ini punya filosofi yang unik guys, yaitu Gunggeit sendiri. Kun itu bukan kuntilanak guys, bukan. Nanti kalian nyambungin kontennya kuntilanak lagi. Waduh, nanti kalau di samping gua, aduh serem guys. Aduh, jadi serem nanti kalau di samping gua ada kuntilanak, ampun dah, amit-amit. Nah, oke. Kun sendiri berasal dari suara burung perkutut atau suara alam yang terdengar kung 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 gitulah. Itu benar atau enggaknya kalian bisa menilai sendiri ya guys ya, karena saya dapatnya dari Gemini guys. Bagi kalian yang punya aplikasi Gemini atau di situs Gemini, kalian bisa coba di websitenya Gemini guys. Di Gemini itu lengkap banget guys. Kalau ChatGPT masih kayak kurang kok, cuman Gemini masih agak gimana gitu. Cuman aku ya lumayan perbaiki Gemini-nya. Gemini punya aku ya guys ya. Kalau Gemini punya kalian tergantung sih. Kalau punya aku ya udah aku perbaiki dikit-dikit supaya biar lebih akurat guys. Nah,
Grit ini guys berasal dari suara gesekan kayu kayak bang, itu suara ular bang. Nah itulah suara kayak gesekan kayu, ibaratnya kayak gitu ya guys. Walaupun ini suaranya headset bluetooth guys, ini biasa headset bluetooth apa yang namanya TWS biasa. Ya niatnya sih aku mau beli guys, tapi cuman aku nggak punya ini uang. Gua belum monetisasi, pun dapat monetisasi dari YouTube guys. Kasihan aku guys itu. Gue sebenarnya niatnya mau beli headset bluetooth supaya biar bisa beli mic, biar bisa beli apa namanya tuh tripod guys. Tripod gue masih apa ya, jadul, lumayan jadul guys. Cuman yang apa yang pengen dari HP apa gitu, tahu HP miring guys, HP-nya ampun dah, saya udah capek gitu nyusunnya, aduh tuh. Oke, grit itu berasal dari suara gesekan kayu yang seperti kalian dengar tadi, atau bambu mengerit yang dulunya banyak tumbuh di sekitar sumber mata air tersebut. Nah, kalau kita gabung guys, kun dan grit ini, itu kalau kita gabung keduanya itu nanti menggambarkan suasana pedesaan yang asri, tenang, dan penuh suara alam di masa lalu guys. Misalnya zaman dulu itu belum ada belum ada polusi lah, jadi masih kayak asri damai. Tapi kalau sekarang udah, ya Allah, kalian bayangin aja kalau sekarang ini polusi di mana-mana, korupsi, itulah ya, semoga aja disikat habis untuk mafia tambang sama mafia ilegal. Bagi Prabowo Subianto yang dengar, yang lihat video ini, saya ingin komplain, harus disikat mafia tambang, mafia ilegal, mafia kayu. Jangan sampai mereka ini dibebaskan, jangan sampai mereka berlena-lena, harus disikat tanpa ampun. Itu pesan saya, camkan itu. Ya soalnya apa ya, Indonesia ini kayak ya sedang membersihkan diri guys. Membersihkan diri itu bukan membersihkan tubuh kita atau mandi, enggak. Membersihkan dari negara kita yang terkena korup gitu deh guys ya. Ya semoga aja ada perkembangan dari Bapak Prabowo Gibran. Semoga aja mereka bisa hidup, ya gitulah. Oke, kita lanjut lagi biar cepat guys ya bahasnya, nanti soalnya nanti takutnya durasinya kepanjangan lagi. Dulunya tempat apa bang? Nah, sebelum menjadi objek wisata yang kita kenal Sendang Kunggeit. Nah, Sendang Kunggeit ini itu wisata kekinian seperti yang saya datangi. Kita balik lagi guys ya. Sebelum menjadi objek wisata yang kita kenal Sendang Kunggeit, seperti yang aku pada saat ya tadi pagi sih guys, tadi pagi jam 8 atau jam berapa tuh, jam 7 ya, nggak salah jam 7 itu aku tuh kalau nggak salah ke wisata Sendang Kunggeit sampai jam setengah 9 kalau nggak salah. Itu videonya kalau nggak salah sudah aku footage guys, tapi nanti itu di akhir-akhir ya guys ya, karena ini pembahasannya cukup mendalam banget guys, makanya aku cepet-cepet ya guys ya btw. Dan Sendang Kunggeit punya juga sejarah fungsional bagi warga Jati Batur guys. Beda sama pemandian air panas ngunut. Kalau pemandian air panas ngunut yang gue bahas di video sebelumnya itu tentang pemandian tentang airnya tuh alami guys, bukan air buatan. Tapi kalau di Sendang Panguripan lagi, tapi kalau yang di Sendang Kunggeit ini itu
mata air guys. Mata airnya tuh kehidupannya tuh dulunya tempat ini adalah sumber mata air utama Sendang yang digunakan warga sekitar Jati Batur untuk mandi, untuk mencuci dan mengairi sawah guys. Jadi ini ya hampir mirip dengan pemandian air panas Sungut ya guys ya. Hampir mirip, cuman beda sedikit di namanya ya guys ya. Cuman apa namanya, isinya dari ininya tetap sama guys ya BTW. Nah, tempat wingit sakral dari Sendang Kunkurit ini, menurut cerita sesepuh, dulunya tempat ini yaitu Sendang Kunkurit dianggap keramat atau wingit. Wow, seram gak tuh kalau di malam hari? Coba deh guys, kalau kalian setuju kalau gua pergi ke Sendang Kunkurit tapi lihat di luarnya aja kalau pas malam hari, komentar di bawah 20.000 komen ya guys ya, atau enggak 20 like kalau kalian setuju kalau gua pengen ke Sendang Kunkurit tapi yang di luarnya aja di malam hari guys. Aduh, gue sih sebenarnya ada takut, cuman ya gue mau lihatnya di luar aja ya guys ya. Kalau di dalam, aduh, nggak bisa bayang guys, aduh, horornya minta ampun. Karena saking jernihnya dan dikelilingi pohon-pohon besar, masyarakat sangat menghormati tempat ini dengan menjaga kebersihannya lewat ritual adat. Oke, semoga kalian bisa paham ya dengan penjelasan yang saya ucapkan ya. Tempat betapa. Oh, ternyata di Sendang Kunkurit dulunya ada tempat betapa guys, kayak pemujaan-pemujaan ho gitu loh. Itulah ya tempat betapanya. Konon di masa lampau, area sekitar Sendang sering dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk meditasi atau mencari ketenangan batin karena suaranya yang khas, suara air dan gesekan pohon. Jadi tempat Sendang Kunkurit ini dulunya tuh digunakan untuk meditasi guys, atau alias untuk mencari ketenangan dikala ada yang kesibukan orang lain lah, kesibukan ya bocil-bocil main-main inilah, jadi dia meditasi di situ mungkin ya untuk mencari ketenangan atau gimana gitu guys. Nah, kearifan lokal dari, mohon maaf ya kalau suaranya ini bising banget nih, kursi 360, jadi mohon maaf ya kalau ini agak berisik ya. Nah, kearifan lokal dari Sendang Kunkurit guys, yaitu gotong royong desa. Yang pertama, Sendang Kunkurit adalah bukti nyata kearifan lokal modern. Wisata ini dibangun bukan oleh pengusaha besar, bukan pengusaha besar dari pemerintah, dari Pak Prabowo, dari Gibran, itu enggak guys. Melainkan Sendang Kunkurit ini dibangun dari hasil patungan dan gotong royong warga desa Jati Batur melalui BUMDes, badan usaha milik desa guys. Jadi ternyata dia dari hasil patungan guys. Wow, hebat sih nih warga desa Jati Batur, dia memanfaatkan hasil patungan itu ya. Saya semoga aja tidak dikorupsi lah ya, pesan saya. Dan pesan saya lagi guys, semoga aja nggak ada orang yang buang sampah sembarangan. Kalau sampai ada orang yang buang sampah sembarangan di Sendang Kunkurit, itu harus ditindak lanjut tanpa diberi ampun. Langsung diberi peringatan aja, nggak usah diberi ampun. Karena
itu sudah melanggar aturan. Harusnya membuang sampah pada tempatnya, malah dibuang sembarangan, dan itu malah mencemari lingkungan. Oke, dan ini sebenarnya sudah hampir mau selesai, sudah selesai guys. Tapi kalau kalian ada yang tanya lagi, bang, mitosnya apakah ada bang, dan horornya kayak gimana bang kalau saat di malam hari, apakah ada yang aneh bang? Oke, gue bakalan bahas mitos dan horornya ya, walaupun meskipun tempat wisata Sendang Gugrit ini bagus dan penuh wisatawan guys, tapi wisata ini sebagai tempat wisata ini guys, yaitu Sendang Gugrit itu juga punya tempat wingit juga, yaitu sendang mata air dan pohon-pohon tua. Itu tempat wingitnya guys. Pohon-pohon tua itu emang bikin kita merinding, apalagi pohon beringin. Merinding aku kalau dengar cerita-cerita. Aduh banget guys. Nah, mitos ini beredar di masyarakat Jati Batur ya. Coba bagi masyarakat Jati Batur yang nonton video gua, nama channelnya Izan Play, bisa berkomentar apakah benar di situ pernah ada pohon-pohon tua atau apa gitu. Bisa komentar di bawah cuy, kalau warga desa Jati Batur ya. Oh ya, btw, kalau kalian suka dengan video footage kayak gini atau reaction kayak gini, contoh misalnya film kartun Shaun the Sheep, SpongeBob dan lain sebagainya, kalian bisa banget komentar di bawah. Nanti saya baca-baca komentar kalian. Kalau ada yang rekomendasi Shaun the Sheep, nanti saya pastikan dulu ya guys ya, kuat atau enggak untuk bisa membahas ini. Dan buat kalian yang mampir ke channel ini, jangan lupa diklik tombol like, komentar juga, dan subscribe juga ya guys ya, agar saya bisa semangat dalam membuat konten-konten video terbaru dari saya. Dan juga komentar juga kalian berasal dari mana saja, misal dari Solo, dari Surakarta, dari Sragen, dari Surabaya, Kalimantan, dari Amerika, dari Afrika, itu bisa komentar di bawah. Oke, ini durasinya udah mau kepanjangan guys ini. Ini cepet, kita harus cepet-cepet guys bahasnya. Oke, mitosnya di sini di Sendang Gugrit guys, mitosnya itu mitos penghuni sendang. Seperti banyak sendang di tanah Jawa, masyarakat percaya ada penjaga tak kasat mata di sana, kecuali pakai indera keenam, yaitu baru terasa seram ya. Konon katanya guys, ada sosok ular besar atau sosok sesepuh berbaju putih yang menjaga kemunian airnya. Ada ular besar gak tuh guys? Aduh, pas malam hari ya, semoga aja kalian gak, pas pagi hari semoga aja kalian gak ketemu ular besar guys. Makanya kalau kalian ke situ harus dijaga sopan santunnya, dijaga etikanya guys. Dan jangan, ini guys, pesan gua, jangan berkata kasar guys. Kalau kalian berkata kasar, yaitu mungkin penunggu di sana merasa terganggu dengan kehadiran kalian. Jadi kalian jangan berkata kasar, lebih baik kalian jaga sopan santun kalian, jaga etika kalian. Pokoknya yang bicara yang baik-baik, jangan yang negatif.
Dan satu lagi, pikiran kalian itu jangan kosong ya, jangan kosong. Kalau kosong itu bisa kesurupan guys. Jaga pesan saya ya guys ya. Jangan kosong pikirannya, apapun itu di tempat wisata maupun tempat wisata baru, wisata lama, yang penting jangan kosong. Oke? Mitosnya siapapun yang datang ke sana harus menjaga sopan santun, tidak boleh bicara kotor atau bertindak asusila agar tidak disentil atau dibuat linglung. Itu yang seperti yang saya bahas tadi ya guys ya. Harus jaga etika dan sopan santun kalian. Kalau tidak mau diganggu oleh penunggu di sana. Yang kedua, suara gerit di malam hari. Sesuai namanya Sendangkung Gerit, warga sekitar dulu sering mendengar suara kayu atau bambu yang bergesekan ngit 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 gitu guys ya, dengan irama yang aneh kalau di malam hari. Padahal tidak ada angin kencang, tidak ada angin hembus, tapi tiba-tiba ada suara kayu atau bambu yang gesek-gesek sendiri guys. Hawa gak sih itu? Aduh, semoga saja gak ada di kamar gue. Orang tua zaman dulu percaya itu adalah cara penghuni sana berkomunikasi atau menandakan keberadaan mereka guys. Terus yang ketiga, cerita horor di malam hari. Karena Sendangkun Gerit dikelilingi oleh area yang masih rimbun dan dekat dengan sungai, itu ada juga beberapa cerita dari warga guys, dari warga Jati Batur. Itu warga di situ, warga yang pernah cerita ini bilang pernah melihat sosok bayangan guys. Sebelum ada lampu-lampu hias seperti sekarang, sering ada laporan penampakan bayangan hitam besar di sekitar pohon beringin dekat mata air guys. Pas itu dekat di sekitar pohon beringin dekat mata air, warga di situ pernah melihat penampakan bayangan hitam besar guys. Cuma bayangannya doang, tapi wujudnya nggak kelihatan guys. Serem gak sih guys itu? Gua aja merinding banget guys. Dan juga pernah juga ada suara orang mandi. Kadang terdengar suara orang sedang gebyul gitu, mandi dengan gayung guys, di tengah malam yang sepi. Tapi pas saat dicek oleh warga, airnya tenang dan tidak ada siapa-siapa. Padahal jelas ada orang yang sedang gebyul, tapi nggak ada orang. Pas dicek sama warga itu nggak ada. Emang seram sih guys. Gua aja merinding banget guys itu. Aduh, bulu kudung gua merinding banget guys. Pagi malam hari udah jam berapa nih guys? Tuh, udah jam 20:54 guys. Udah jam 8 dan udah jam setengah 9 guys. Aduh, merinding banget guys. Jadi kalau kalian dia pernah melewati ke Sendangkung Gerit, lebih baik kalian jangan lewat situ guys. Mending lebih baik kalian putar balik aja, nggak usah lewat yang Sendangkung Gerit yang sebelah kiri atau apa gitu, jangan guys, itu horor banget guys. Kalau kalian nggak mau lihat sosok bayangan hitam itu, aduh merinding guys gua guys. Oke, sisi aneh yang positifnya apa bang? Sisi aneh yang positifnya adalah beberapa orang percaya kalau mandi di sana dengan niat yang baik dan hati yang bersih, imannya yang bersih, itu maka airnya itu bisa membantu membuang sial kalian atau membuang pikiran kalian jauh lebih terang dan enteng. Tapi kalau niat
kalian jelek dan hati kalian kotor, maka airnya itu tidak akan bisa membuang sial. Yang ada pikiran kalian jadi tidak tenang. Makanya kalian harus jaga niat kalian yang baik dan hati yang bersih. Oke? Kayak seperti saya ini guys ya, saya lebih baik tenang ya guys ya, walaupun saya pusing banget soal yang kesibukan TOSMBT, bimbel itu, aduh. Tapi sebenarnya gue belajar mandiri guys. Ini TO dari yang bimbel itu di WA guys. Sebenarnya gue belajar mandiri guys. Lebih baik belajar mandiri. Kalian dukung saya ya guys ya, semangatin gue. Semoga gue bisa menghadapi SMBT ini dengan lancar dan tidak ada kendala apapun, dan semoga bisa puasa sampai penuh ya guys ya, sampai lebaran nanti, amin. Dan soal puasa, kalian puasanya puasa apa nih guys? Jangan bilang kalian puasa betuk, ini kalian dosa guys ya. Puasa betuk itu aduh, jangan guys, lebih baik puasa penuh aja guys, biar kalian bisa lancar jaya gitu loh. Oke? Nah di sini, tadi pagi itu ya guys ya, gue ke Sendang Kunggit itu sekitar jam berapa ya? Jam 7 kalau nggak salah, jam 7 ya. Sebelum orang-orang ramai, itu suasananya adem banget guys. Tapi katanya sih kalau di malam hari ya guys ya, katanya loh ya, itu punya sisi mistis guys. Mulai dari suara gaib yang misterius sampai sosok penjaga mata airnya guys. Tapi untungnya sih aku sih datangnya pagi guys, jadi ya cuma dapat segernya aja, cuma dapat uang-uangnya doang yang nyemplung ke air guys. Gak ada tuh yang suara gaib, suara penampakan aneh, bayangan hitam, gak ada guys. Karena gua cuman datangnya malam hari, pagi hari, bukan malam hari guys. Oke, dan sebenarnya ini sudah selesai guys. Ya ini betul, di sini gue udah selesai bahas tentang masalah mitos, kearifan lokal, horornya, dan dunia tempat apa. Gue sudah kupas tuntas guys. Oke, dan ini ada sedikit video-video dari saya, video-video dari, bukan video dari saya sih, video dari orang-orang juga yang pernah bahas Sendang Kunggit. Ada 3 sih guys, ada 3 di sini, yaitu satu nanti ya ini di game ini ya guys ya, gue tunjukkan kepada kalian. Mohon maaf ya kalau ininya kayak widescreen gitu, kayak portrait. Mohon maaf ya guys ya, semoga kalian nontonnya enjoy. Ini btw gue tunjukin ya guys ya, nggak ada yang gue cut. Oke. Dan di sini gue tanya game ini tuh ya sekadar mau tanya-tanya aja, gue random aja guys. btw ini gue skip dulu. Nah ini guys, ini video-video yang kita bahas ya dari orang-orang, yaitu kita bahas ya pertama dulu guys, yaitu ada air ajaib di Sragen, menguak mitos penyembuhan di Sendang Kunggit, dari Tribun Solo Official ya guys ya. Kalau kalian pernah nonton video yang pertama itu, kalian bisa komentar di bawah, kasih saran apakah kalian pernah ketemu bayangan hitam pas malam hari. Kalau kalian bagi warga Jati Batul ya namanya desanya. Nah video ini itu membahas tentang mitos air di Sendang tersebut yang dipercaya punya khasiat penyembuhan dan cerita unik di baliknya. Seperti apa videonya? Mari kita
lihat, tonton di sini guys ya. Oke, ini videonya lama sekali guys. Di sini btw gua nggak ada yang gua cut ya guys ya. Btw ini apa nih lagunya apa nih guys ya. Tuh. Oke, kita lanjut. Nah, gue ini full screen dulu guys. Oke, sebentar, ini kecepatannya tadi itu gue lambatin ya tadi kecepatannya. Dan di sini kalian bisa dengerin video ini ya guys ya. Gua diem, kayaknya bisa simak video ini dan nanti gua jelasin ya poin-poinnya saja ya guys ya. Oke, silakan kalian dengerin video dari ini ya guys ya. Oke, dimulai. Di tengah penantian kegiatan, sesekali sempatkan waktu untuk healing sebentar yuk. Pagi itu, aku memutuskan untuk pergi keluar kota. Sebentar guys, ini masih agak nge-lag ya guys, mohon maaf ya. Aduh, ini kenapa nih kok nge-lag nih, ya ampun dah. Nah, bang kenapa nggak 1080 bang? Nge-lag guys, kalau 1080 nge-lag btw. Oh ya btw, kalau kalian mau pengen dapat videonya, kalian ini subscribe di Tribun Solo Official. Judulnya ini ya guys ya, kalian bisa pause video saya, pause ya guys ya, ini videonya, dan kalian bisa tonton sendiri, atau enggak kalau kalian malas nonton sendiri bisa nonton di video gua ini lengkap guys ya. Nanti gua bakal jelasin ya poin-poin pentingnya saja. Oke, silakan kalian simak guys ya. Ini subtitlenya semoga aja ada nih. Di tengah penantian kegiatan, sesekali sempatkan waktu untuk healing sebentar yuk. Pagi itu, aku memutuskan untuk pergi keluar kota, mencari udara segar, dan menjauh sebentar dari rutinitas. Oh, ini di alun-alun Sragen guys. Tujuan perjalananku kali ini ada di Kabupaten Sragen, tepatnya di Desa Jatibatur. Ialah tempat pemandian bernama Sendang Kungerit yang suasananya hijau, sejuk, dan bikin hati adem. Selama 10 menit ke depan, yuk ikuti perjalananku ke Sendang Kungerit Sragen. Oh, 10 menit dari Sragen ke Sendang Kungerit itu 10 menit guys. Tapi kalau dari desa gua ke Sendang Kungerit mungkin bisa jadi ya 20 menitan mungkin ya, karena lumayan jauh jaraknya. Untuk sampai ke Sendang Kungerit dari kota Solo, jaraknya cuma sekitar 23 km. Sekitar 40 menitan lah kalau jalan santai naik kendaraan bermotor. Aksesnya mudah, jalannya bagus, dan yang paling menyenangkan adalah suasana pedesaannya yang benar-benar terasa. Sisi kiri kanan jalan mulai dipenuhi sawah, rumah-rumah warga, serta pepohonan besar yang kayaknya udah ada di sana sejak dulu. Kesan pertama kesana, suasananya tenang, asri, beda banget sama kawasan kota. Untuk masuk ke Sendang Kungerit, tiketnya murah meriah. Cuma Cukup bayar 5.000 saja per orang. Pengunjung bisa masuk secara gratis setelah pukul 5 sore, tapi dengan syarat membeli jajan pada malam hari. Tempat wisata Sendang Kungerit mulai buka pukul 7 pagi hingga 5 sore. Oh ya, Satu hal yang bikin aku kagum dengan tempat wisata ini adalah ceritanya. Gue pause dulu, mohon maaf ya. Gue pause dulu. Nah, ini ternyata bukanya itu pagi sampai jam 5 sore guys ya. Gue pergi ke situ, gue tanya sama penjaga penjaga kebersihannya. Ternyata
bukanya pagi, emang bener pagi sampai jam 5 sore. Tapi ramainya itu katanya penjaga kebersihan itu tergantung guys, tergantung ramai atau tidak guys. Aku tanyanya begitu. Ternyata wisata ini bukan dibangun investor atau perusahaan besar loh. Semua berawal dari inisiatif warga desa Ini Jati yang Batu buat sendiri. jelasin tadi ya guys ya Sekitar tahun tadi. 2019, warga memetakan potensi desa mereka. Tapi Di ini antara belum ada potensi di game itu ini ada tadi. sebuah sendang atau mata air alami yang airnya sangat melimpah. Dari situlah gagasan muncul. Kenapa ya nggak kita kembangkan jadi wisata? Lalu modal awalnya didapat dari gotong royong murni dari warga desa. Ya, warga patungan ikut investasi bersama dan dikelola lewat BUMDes Sumber Rezeki. Kemudian di tahun 2021 pembangunan tahap pertama dimulai di lahan seluas 6.000 meter persegi. Bayangin Sampai 6.000 hari meter ini persegi kawasan itu ini terus berkembang. luasnya kayak Ada gimana guys, waterboom, minta ampun banget greenhouse, luasnya. pemancingan, stable untuk Wow. latihan kuda, BBS farm, BBS food, sampai Oke, tes. Oke, kita lanjut lagi guys. Aduh, tadi ada tuh, gangguan guys. Gangguan orang tua tadi pulang guys dari ini. Ya ini apa namanya, pengajian. Dari pengajian ya, biasa orang tua gitu pengajian datang. Dikasih makanan guys. Ya nanti gua review lah nanti. Sekalian nanti di akhir video nanti gua review makanan yang dikasih orang tua gua ini. Biasa makanan ini snack sama ayam kemas kesukaan gue nih, biasa ayam kemas guys. Oke, kita lanjut lagi nonton videonya. Nanti nggak tadi kena gangguan juga, gue dipanggil guys. Oke, ya biasa kalau orang tua manggil itu ya kita nyaut guys, bukan woi dipanggil malah diem kayak gini, malah nggak dianggap, malah dihargai itu guys. Jadi kalau orang tua kalian manggil atau apa tuh nyaut guys. Cukup ambil pesannya saja ya dari orang tuanya kalian ya. Jangan bantah, jangan woi ini apa mau ini, jangan bantah guys. Omongin ya baik-baik aja. Sebenarnya gue agak stres atau apa, gue stres cuman gue nggak mau stres, gue nggak mau pendam ke diri gue, nggak mau. Gue omongin baik-baik ke orang tua gue, walaupun di situ gue agak bingung, agak stres, tapi gue tetap percaya diri guys. Gue tetap harga percaya diri gue tetap ada guys. Oke, kita lanjut lagi nontonnya. Semoga kayak nggak terganggu sama suara orang tua gue tadi. Oke, kita lanjut sambil minum air putih, haus gue. penginapan glamping dan padukuhan. Dan yang paling bikin bangga, semuanya lahir dari semangat warga. Akhirnya 2021 dimulailah pembangunan tahap pertama pemandian Wisata Sendang Gede ini untuk total lahan 6.000 meter persegi. Di Wisata Sendang Gede selain pemandian ada beberapa atraksi yang lain, contohnya seperti Bang, waterboom, namanya nggak pemancingan, kelihatan bang, nama kemudian orangnya bang. stable kuda, latihan berkuda, Ya karena ketutupan saat itu kemudian villa glamping, nggak kelihatan guys. nah, Oh ini kambing. wisata Wah, btw aku nggak edukasi ngeliatin di kambing-kambing ya di BBS video Farm dan aku yang BBS Food, footage itu, cuma kemudian kuda doang. glamping, villa glamping, camping ground, dan homestay di Padukuhan Sukolwati. Tapi yang ini udah gue tunjukin di video gue yang udah gue footage. Sekarang aku akan ajak kalian ke jantungnya Sendang Kungerut, yaitu mata air alaminya. Airnya keluar dari bawah pohon besar yang usianya entah sudah berapa puluh tahun. Saking jernihnya, dari pinggir kolam saja aku bisa melihat dasar kolam. Warna airnya khas mata air bening kebiruan. Gak kayak di Setiap Indonesia sore sekali kolam ya guys dikuras, ya. lalu Warnanya tuh malamnya coklat. air baru diisi karena lagi pelan-pelan. terkena limbah. Terkena Jadi, limbah atau setiap apa pagi gitu, limbah kolam rumah selalu dalam tangga. kondisi fresh dan bersih. Ya semoga aja ada Katanya perkembangan. nilai alkalinya tinggi karena pengaruh pohon Semoga aja kelabet ada yang perkembangan tumbuh airnya tepat di atas bersih, sumbernya. guys.
dan warga punya kesadaran Gak buang heran sampah. rasanya beda banget saat Bukan dipakai buang berendam. sampah sembarangan lagi air. Begitu kaki masuk air, dinginnya langsung bikin badan segar. Kayak gini. Kalau berendam agak lama, kulit terasa lebih enteng dan rileks. Buat kalian yang suka cerita legenda, Sendang Kundurit punya kisah menarik. Warga percaya bahwa tempat ini adalah petilasan Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Oh, tuh petilasan Sultan Konon saat Hadiwijaya beliau tuh Joko berpindah dari Tingkir. Pajang menuju Butuh, beliau sering singgah di sini Artinya tuh ya guys ya. untuk Kalau beristirahat, kalian pernah dengerin berendam, Joko Tingkir dan ngomong memulihkan banget, itu luka-lukanya. gue pernah dengerin lagu Dari itu seru situlah guys. muncul Seru cerita banget. bahwa air sendang ini punya khasiat penyembuhan. Mulai dari pegal-pegal, letih, bahkan beberapa orang datang khusus untuk terapi saraf. Percaya nggak percaya, yang jelas sampai hari Percaya ini nggak banyak yang percaya sih datang tergantung kalian dan guys banyak ya. pula Bagian kalian testimoni yang bilang mereka pegal merasa atau lebih enggak baik itu setelah berendam. tergantung tubuh kalian ya. Bagiku pribadi, terlepas dari mitosnya, tempat ini memang punya suasana yang bikin pikiran adem. Airnya Apalagi di menenangkan, Mana Bayi, di lingkungan Mana Bayi sekitarnya itu pun terasa sangat natural. banyak yang percaya warga jadi Batur percaya bahwa Sendang Kundurit ini pernah melihat sosok bayangan merupakan hitam petilasan dan juga dari suara Sultan Kak Hadiyo. Ayu yang Sultan Hadiyo bergesek-gesek ketika padahal nggak ada yang apa, gesek-gesek sama sekali. hijrah dari Pajang ke Butuh. Kadang Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir ini mampir untuk beristirahat Namanya di Sultan Hadiwijaya Sendang ya Kundurit. kalau nggak salah ya. Dan namanya. kemudian Lupa gua. memulihkan luka-luka dan lelahnya. Menjadi cerita turun-temurun bahwa air ini bisa menyembuhkan badan pegel-pegel, bahkan banyak masyarakat yang sekarang berkunjung ke sini memang untuk terapi lumpuh dan lain sebagainya. Ini percaya nggak percaya, tetapi realitas sampai hari ini banyak sekali masyarakat yang masih berkunjung ke sini dan testimoninya bagus. Maksudnya setelah berendam sekian lama ada perubahan pada penyakitnya. Airnya murni dari mata air dengan alkali tinggi gitu kan. Dari beberapa teman yang pernah menguji, nilai pastinya saya lupa karena efek dari ada pohon nirobet di sana yang akarnya ini bisa mempengaruhi alkali atau perawatan kolam setiap hari kita rawat karena debit kita nggak terlalu tinggi, kemudian kedalaman kolam dan elevasi yang berbeda. Itu pembersihan kita lakukan manual, kita bersihkan setiap hari. Jadi jam 5 sore kita tutup, air kita kuras, kemudian kita bersihkan secara manual dengan paku. Yang bikin betah di tempat ini adalah banyaknya aktivitas yang bisa dilakukan. Pertama, tentu saja berenang dan berendam di kolam alami. Tapi setelah itu, aku bisa berpindah ke waterboom yang cocok banget buat keluarga dan anak-anak. Ada playground yang cukup luas, taman-taman dengan kursi santai, dan gazebo buat duduk-duduk menikmati angin desa. Selain itu, juga ada pemancingan. Buat yang suka aktivitas tenang ini, tempat yang pas banget. Lokasinya rindang dan nyaman. Ada juga greenhouse pertanian, spot edukasi untuk mengenal tanaman dan proses budidayanya. Dan yang paling menarik buatku adalah belajar berkuda. Ya, di sini ada stable khusus yang disiapkan untuk latihan berkuda. Anak-anak atau pemula bisa belajar dengan pendamping. Pengelola ingin wisata ini jadi tempat untuk one day full activities seharian penuh di sini tanpa bosan. Dan itu benar, setengah hari aja rasanya nggak cukup buat menjelajahi semuanya. Yang di video itu yang gue lihat cuma satu guys. Bagian Karena favoritku pakai adalah hari kulineran. belum seramai Di kayak Sendang gitu di Kundurit video ada itu resto guys. yang menyediakan makanan tradisional dengan Dan harga di sini super ada bersahabat. UMKM Ada yang pecel, sambal tradisional. tumpang, soto, garang Tapi asem, nggak cuma ayam bakar, tradisional, juga ikan ada yang bakar, modern itu. ayam Tapi geprek, sampai ayam aneka jajanan geprek guys, seperti kalau kalian cilok suka dan ayam cireng. geprek, mampir guys. Yang bikin kaget harganya ramah banget. Satu porsi soto harganya 6.000, ST 4.000, dan menu termahal cuma 4.000 sama 25.000 aja itu saja. dinaikin harganya itu. Untuk semua masakan di sini semuanya dimasak oleh warga lokal. Menunya rumahan, bumbunya medok, rasanya nendang.
tuh inilah guys ya kalau kalian ini udah terus gitu ya guys ya Kalau kalian ingin menginap, nggak gue di skip sini ya. ada juga villa glamping yang lokasinya berada di bukit kecil. Ada villa camping guys. Bagi Villanya kalian yang nyaman, mau ada nginep fasilitas AC, kamar di mandi, air Sendang panas, Kukuit bisa kamar kalian luas nginep untuk di 5 orang, dan standar Sendang hotel Kukuit, tapi bintang 3. hati-hati ya guys ya kalau malam Harga hari sewanya mulai kalau kalian 250.000 lihat per bayangan hari, hitam dan penting harga kayaknya masuk berbeda ke diterapkan di villanya akhir deh, pekan dan gak hari usah besar. dilihat bayangan hitam itu. Kalau Penginapan kalian kedua nggak ada mau kena ke Padukuhan bayangan Sukawati hitam yang harganya apalagi lebih mendengar terjangkau, suara yakni per hari gesek-gesek mulai kayu 200.000 itu saja. guys ya. Tapi kalau kalian Sebelum mau pulang, ya sempatkan berdoa dulu mampir ke guys. pusat oleh-oleh PBS Food yang jaraknya sekitar 500 meter dari wisata. Di sini, kita bisa beli berondong beras, marning, olahan kacang, kedelai, dan camilan khas rakyat. Perjalanan hari ini benar-benar bikin aku merasa lebih segar, tenang, dan jujur lebih bahagia. Sendang Kungerit bukan hanya tentang kolam alami atau wisata keluarga. Ini tentang semangat warga desa yang membangun mimpi bersama dan keindahan alam dipertahankan, tentang edukasi dan pemberdayaan. Tempat ini adalah bukti bahwa desa punya kekuatan besar untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kalau kalian butuh tempat untuk kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, butuh suasana damai, atau sekedar ingin bermain air dan menikmati kuliner enak dan murah, datanglah ke Sendang Kungerit. Siapa tahu kalian juga akan jatuh cinta seperti aku. Oke, itulah ya guys ya. Nanti kalau nggak gitu videonya nanti kepanjangan guys ya. Oke. Dan ini juga gue sebenarnya ada lagi sih guys, ada ini. Nah nih. Setelah guys ini agak nge-lag guys game ini kadang emang gitulah. Nah ini sebenarnya ada Misteri Sendang Kungerit Air Sakti dari Desa Joko Tingkir dan juga ada ini. Tapi itu nanti kelamaan ya guys ya, nanti kalau gue bahas di sini nanti videonya durasinya panjang nanti, jadi kalian bosan. Jadi nanti gue cantumkan linknya ini di deskripsi ya guys, nanti gue cantumkan di deskripsi linknya ini ya supaya kalian bisa dapat wawasan ya guys ya, Misteri Sendang Kungerit dan juga Sendang Kungerit Jaya Jati Batul ya guys ya. Nanti kalian bisa berkomentar, kalau komentarnya positif ya saya baca komentar kalian, dan kalau kalian punya sejarah lain ya bisa komentar di bawah ya guys ya, dari Google, dari Dola, bisa komentar di bawah. Oke. Dan ini video gue ya guys ya, ini sebenarnya gue punya ini guys, Roblox. Bang, Robloxnya kapan bang? Aduh ya, ntar aja ya guys ya kalau Roblox. Dan ini gue nggak cut ya, sengaja gue nggak cut karena nanti dikira editan atau apa gitu. Gue nggak mau, gue lebih baik kayak gini manual. Dan ini oke guys, ini adalah video gue saat gue ke wisata Tanggung Guide guys. Ini guys, ini guys saat gue pergi ke wisata Sendang Guide pakai motor guys. Oke, kalian dengerin deh. Kata di jalan ini pas malam hari warga pernah melihat bayang hitam, mungkin di sini ada. Hello everyone, selamat pagi dan berjumpa lagi dengan sebenarnya saya mau tak upload buat vlog guys, cuman kayak nggak cocok gitu, jadi gua cuma bahas yang reaction aja guys ya. Wisata alam ya yang bernama Sendang Kungerit. Tuh apa namanya ada di sana guys. Tebak. Kenapa gua milihnya di tempat yang kayak gitu di sini? Karena kalau gua openingnya di sana guys, yang ada orang, gua malu banget guys. Gua malu kalau ketemu orang gitu, ampun dah. Kenapa aku nggak opening di sana? Ada anak kecil aku, takutnya kena iklan aku.
Iklan dia. Ini jalan Gua bilang menuju iklan. Sendang Gunung. Di video sebelumnya saya sudah pernah ke sini tapi pakai sepeda, tapi nggak jadi karena uangnya nggak cukup ya. Jadi ini aku untuk bisa menuju ke sana, tapi aku nggak usah banyak ngomong dulu guys, karena nanti aku malu ya. Oke, jangan iklan sih guys. Oke guys, iklan lagi lewat, iklan 2 Indomie guys. Oke, seperti apa petualangan wisata Kalau kayak ada yang bertanya, Sendang Bang, Gunung? kenapa nggak jadikan konten Kalian vlognya itu bisa aja Bang di nonton YouTube Bang? sampai Karena kalau gue jangan lupa jadikan diklik tombol like, komentar, di dan situ nanti subscribe yang juga. ada kalian nggak Karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya ya, apapun. Oke, bilangnya nggak lengkap, nanti takutnya nggak lengkap terus sejarahnya kayak Sendang gimana. Gunung dimulai. Ya nanti gue dikritik lagi, jadi gue Yes, lampunya sengajain keren banget buat guys ini. ya kisah saja ya. Mata nih kayak Oke, gini nih. Tuh, muka gue guys, asik. itu muka gue ya guys ya, bukan muka editan, muka gue emang asli. Dan ini gue pakai tripod, mohon maaf ya kalau goyang-goyang gitu, kadang gue kayak vertigo banget guys. Dan di sini villa, Ini siapa ya? ya guys, ini villa buat penginapan. Kalau ada yang nginep ya. Dan di sini adalah tempat apa namanya tuh, penampungan kuda. Tempatnya warga desa kali ya. Ini kalau malam bagus ini. Apa namanya ini, lampu-lampu Kalau malam warna sih tambah kuning. serem, Biasanya sih kuning. tambah serem guys. Kalau Tahu ya. malam-malam. Lampunya warna kuning atau putih. Kuning sih setahu aku. Oh ini. Kandang kuda. Oh guys, lihat guys, ada kuda guys. Ya ada kuda guys. Tapi dikunci nggak masuk ke sana ya. Tuh guys, ada kuda guys. Ini dulu ya. Tuh ada Tuh kuda. guys, ada kuda guys. Aku baru tahu di video sebelumnya. Kayaknya gua kalau pas pernah rame mungkin jalan kudanya ada kuda. dibebaskan atau emang Oh ya, mungkin busung ya cuma guys ya. dikandang itu dikasih makan gitu mungkin ya. Tuh. Ada kuda. Bentar ya. Bisa cuci nggak? Oke, silakan kalian. Airnya ternyata menikmati berfungsi, aku suasana cek ya. alam di Sendang Gunung. Dan ini biasanya silau banget guys, karena gue pakai aplikasi open kamera, jadi kayak silaunya minta ampun guys. Ini sengaja durasinya gue agak panjang supaya kalian bisa enjoy dan bisa sambil makan, sambil minum, sambil rebahan. Ini mau maaf ya kalau silau banget ini gue skip aja ya guys ya. Ini karena gue pakai open kamera nih aplikasinya, jadi cahayanya tuh silau. Ternyatanya nggak kayak gini. Gue nggak bisa ke atas guys, silau banget. Tuh kuda yang tadi. Gue foto Nah, balik kuda guys. nih, jangan-jangan. Tuh kudanya mama. Assalamualaikum. Punten. Di villa. Itu yang pemecah batu ya guys, ini tempat parkirnya. Dan kondisi sekarang ini dan juga ya kayak gini lah tempat kayak gini. Ini ada tempat parkir, tempat karcisnya gue cuma nggak gue tampilin ya tempat karcisnya, takutnya ini apa namanya malu nanti si penjaga karcisnya malu kalau gue nanti jangan. Tapi ini nggak tahu, ini ada lagunya takutnya tuh emang kopi ada. Tapi semoga aja nggak tabrakan dengan apa namanya
backsound yang copyright itu ya, semoga aja nggak copyright ya btw. Tuh guys, wisata Sendang Kunkuit guys, tuh kalau dia dari atas guys. ya kayak gini. Kalau kondisi sekarang ini emang kayak gini guys. Jangan lihat di kotak Ini gede ke video gua ya. Gimana ya? Bang, kapan bang wajah lu bang? Geser guys. Ini gue pakai tripod aja guys. Tripod gue tuh emang udah aduh guys udah siap-siap diganti, dah ampun dah. Apa ya? Wah, selfie guys. Tuh. Ini selfie guys. Menurut kalian aja gue gampang apa gimana guys? Komentar di bawah. Ini ada tempat song, tempat apa namanya tuh, buat penginapan apa buat obahan ya guys, mau sekedar istirahat. Dan juga ada tempat sampah. Waktu ini kalau ada lagu ini gua ikut ini guys. Kalau ada lagu ikut ini gua, takutnya kena cipta gua mampus gua guys. Gua nggak bisa ini. Itu siap-siap dekat ini guys. Ada yang bebas makan maupun mau ini atau gimana, tapi nggak dipindahin. Oh, ini sound 2 jangan sound 1 guys. Dibuat pesantren ini. Di sini belum mau tutup. Aneh sama tangan guys. Itu nggak kecokot sama tangan aku. Ini sound 3 guys. Ada lampunya ya. Di sound 2 ada lampunya nggak? Oh, ada sound 1 kayaknya juga ada deh. Oh, di atas sana ada villa guys. Oh, ada tempat sampah guys. Jadi Eta cover nanti gua guys. Nah intinya kayak gini ya. Ini tak tapi gitu guys. Nah ini tepat. Gua skip bagian yang ada lagu-lagunya, takutnya copyright nanti. Tuh itu penjaga kebersihannya guys ya, sudah ada. Di sini juga ada tempatnya guys. Wah, apa maksudnya? Tempat istirahat, duduk mungkin ya, ada kan. Ini kayak saya bukan wisata, tapi kayak tempat wisata, apa ya, tempat sawah gitu ya mungkin. Videonya sawah atau gimana gitu. Dari sini kan gue tanya apa namanya tentang namanya jam berapa ya mas? Ramainya tutupnya ramainya ya gantung juga kadang juga ramai kadang jam segini. Oh gitu ya mas. Kalau tutupnya jam berapa mas? Kalau tutup untuk batas burung sama kolam itu jam 5. Oh jam 5 ya mas. Terima kasih ya mas. Ya. ini kondisi sekarang ini ya guys ya. Baik nih. Oh TV Android guys tuh. Di sana kayak ada batang pun dan ada kolam.
gue malah melimpir ke sini dari sampai terlihat juga. Ini durasinya waduh lumayan panjang ya guys ya. Bagus guys. Dan aku tadi sempet tanya mas tadi, namanya sih tergantung katanya. Dan tutupnya itu katanya jam 5 sore guys. Sini tuh. Nah sebenarnya gue mau ke sini guys, mau lewati ini. Cuma takutnya ada ular guys. Ada ular kobra, ada apa? Guys, ada jalan guys. Apa bisa? Aduh, Pak. Takutnya ada ular ya. Mampus aku. Biasa saja ditolak kobra guys. Perkakasnya orang-orang gini dan dipegang, nanti takutnya kena masalah. Tuh guys, waterboomnya guys. Wow, itu kayaknya air terjunnya sih guys, air terjun ini. Maaf ya kalau nggak kelihatan ya. Sampai ke sini guys, ke situ. Ya lumayan lah. Oh, suaranya guys. Jangan dulu ya, kayak jangan dulu. Oh, aku kira TV Android. Taunya ternyata ini. Apa sih namanya itu? Ini musola ya guys ya, ya pasti karena tahu musolanya ini mungkin itu ya bu, ada yang sholat, ada yang enggak, itu tergantung agamanya masing-masing ya. Di sini kalau nggak dibersihkan ini. Dan musolanya kayak ruang bersih gitu ya. Mana ada cicak lagi buset. Bisa dikasih kipas itu. Sana kemana coba tahu aku. Hati-hati jalan licin. Sepertinya sibuk guys. Ya sepertinya jalan dulu guys. Ya, aku cut lagi sampai ke sana. Ada mbak guys. Keren. Fotonya wajib nih guys. Aku cut dulu guys. Ini patung gajahnya guys ya. Ini ke dalam supaya gitu ya. Nanti itu nggak ada yang terlewat ya. Saksi tiketnya guys, kalau kalian mau masuk kalau soal fisik biasanya 5.000 ya guys tiketnya. Nah di sini lumayan nggak fisik ini guys, kita lihatnya nih, bahkan ada yang bilang di situ pernah ada di malam hari ada orang mandi, pas dicek nggak ada orang, hanya kamar mandi biasa kayak gini. Skip ya, kedua kata intinya kalian tahu tempat wisata ini kayak gimana, ada aturan-aturannya juga ya kedua.
Nah ini mungkin juga gue bikin thumbnail juga ya guys ya nanti. Ya lumayan juga guys. Oke lah. Oke lah. Sampai di sini dulu aja guys ya. Gimana keseruan dari Sendang Gunggrit? Kalian udah dapat asupan kan dari video saya yang saya upload kayak gini? Kayaknya bisa dapat ilmunya ya guys ya. Ambil baiknya, buang buruknya, oke? Sesuai dengan janji gua bakal tampilin tuh apa namanya, room tour ruangan gua sama wajah gua ya guys ya, oke? Gua skip dulu. Oke guys, ini adalah ruangan gua guys. Bahkan aku nggak tahu ini betul ini dari seni budaya ya, betul aku praktek di sekolah BTW. Buset, gambar SpongeBob aja jelek banget, minta ampun guys. Menurut kalian ini bagus atau jelek guys? Komentar di bawah ya BTW. Dan ini buset nih, gue lu tahu pakai apa? Pakai senter coy itu. Gue pakai senter guys, lampu senter jadi gelap gini ya. Ntar gue nyalain dulu dah. Nah, padang jelas hilau kalian ya. Nah ini gue matiin dulu guys. Biasa. Kalau pas tidur itu biasanya sih gue betul ini kalau namanya gue mau maaf ya guys. Wajah guys HP Samsung. Coba kalau gue pakai open kamera ya guys. Soalnya kalau pakai apa ya namanya itu dari kamera original itu kayak enggak kayak belum gitu loh. Nah kalau ini masih mending lah. Gak tahu kalau tikanya masih mending atau tidak nih. Guys, nah nih guys, gua rekamnya gini aja guys ya. Oke, cek ini gue kalau mau pakai background gue pakai speaker ini guys. Speakernya itu speakernya Rode 180 ya. Btw kalau kalian mau beli speaker kayak gini, gue gak di endorse, gue cuman ini jual. Namanya Rode 180 ya btw. Oke, gue taruh di sini guys. Ini headset gue yang tadi gesek gitu. Tuh guys. Tuh headsetnya kayak gini guys. Ini sebenarnya yang sebelah kiri itu apa ya? Rusak guys. Cuman yang sebelah kiri yang ini rusak guys. Cuman yang sebelah sini itu gak rusak, aneh kan? Jasanya diganti emang. Dan ini beberapa ini guys, apa namanya, gue beli keyboard tambahan. Kenapa bang lo beli keyboard tambahan? Karena gini guys, keyboard gue yang T ini gak bisa dipencet guys, kayak error gitu keyboardnya. Aduh, emang jamut ya. Ini btw backsoundnya ya guys ya. Ya nanti kalian bisa apa namanya lihat sendiri di backsoundnya. Di deskripsi mungkin ada nama backsound gua apa. Dan ini btw mie guys, ini gua belum aku makan dari tadi guys. Ingat dulu guys. Enak banget guys mie ya. Biasa gua makan mie setiap hari, bukan setiap hari, kadang-kadang. Tuh guys, kamar laki-laki biasa guys, berantakan gini guys, gue lupa nggak rapikan btw. Dan ini sebenarnya tas ini gue mau sumbangin ke tetangga gue guys. Sebenarnya sih masih bagus guys, cuman tas gue ini kayak udah jelek gitu, jadi gue sumbangkan biasanya. Tas gue ada di situ guys. Mau ibu?
Nih, ini tas gua guys. Dikasih pemberian orang tua gua guys, kayak gini buat sekolah biasa. Semoga gue bisa lulus dari SMA ya guys ya. Dan di sini ada bekal makanan gua biasa. Dan ini dia wajah gua guys ya, oke. Kangen kan wajah gua kayak gimana? Ya kayak gini. Biasa kalau gua lagi santai tiduran ya kayak gini guys. Gue tiduran. Dan kalau mau istirahat gue di sini. Kalau pas lagi puasa nunggu puasa dino, gue tidur guys. Tidur, gue olahraga. Biasa gue olahraga ngabadikan momen video buat upload di Instagram, di TikTok. Ya itu nanti gue uploadnya di situ jadi abadikan momen ya. Oke, kayaknya ini udah malam banget guys ini. Gue ngantuk banget, udah ngantuknya guys. Aduh, emang capek guys kalau konten kreator kerja jadi YouTuber itu emang ribet kayak gitu. Cuman aku ya demi banggain orang tua gue guys ya kayak gini, kerja jadi YouTuber gak gampang. Ada yang bilang gampang ya jadi YouTuber, cuma susah guys, susah banget guys jadi YouTuber. Capek harus nentuin ya kayak gini lah. Dan ini tuh snack yang dikasih orang tua gue ini biasa snack itulah. Ini apa guys namanya, komentar di bawah. Keripik itulah. Terus ada jajanan ini hijau nih guys ya, puding mungkin ini. Sendok gua jatuh, sendok itu namanya. Oke, kita tutup balik. Dan di sini ada ayam kemas guys, tuh ini ayam kemas guys, tuh tahu ini. Jika kalau kalian nggak percaya nih guys, bentar lagi gua mau makan guys. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Nanti insya Allah gua bakal footage ya guys ya. Ini gua bakal tahu apa gua ini biasa sambil makan guys. Makan mie biasanya ini sambil nonton film kartun guys. Biasa gue sambil nonton film kartun memang ya kayak gini. Dan ini gue beli ini guys, buat menyangga HP, jadi nggak tahu di bawah gitu atau di atas gini. Nah saya kayak gini guys. Nah gue kasih tahu dulu guys ini. Mie tuh di sini dulu guys, kalau kalian mau beli ini. Tuh harus ditancapin di meja kayak atau di mana gitu. Nanti kayak gini guys, tuh tampilannya kayak gini. Nih. Tuh kayak gini guys. Ya itulah. Nah ini takutnya dalam. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja. Ini gua mau makan dulu, nanti habis ini gua mau tidur. Rasanya lezat banget sih makan mie gitu. Oke. Ya mungkin sampai di sini itu aja. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan kalian sudah melihat wajah gue guys ya. Jadi kalian ini masa sudah wajah gue. Oke? Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Kalau ada kurang lebihnya
ada kesalahan-kesalahan teknis mohon dimaafkan. Saya Rahayu pamit. Sukses selalu buat kalian juga yang lagi belajar berjuang buat ujian. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you guys. Ini gua post dulu guys backsoundnya. Biasanya gua backsoundnya di post dulu guys. Oke, thank you guys. Ini durasinya apa namanya tuh mau 2 jam guys. Nah, oke, dadah guys. Tuh, kayak gini guys. Kalau kamar gua kayak gini, hanya pakai kipas guys. Oke, dadah.